Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila pada kali ini dan rekan saya Khairunisa Nurrufiah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Tingkat Harga pada Pembelian Zero Waste Fashion secara online. Di sini ada latar belakang yang terdapat poin pertama, perkembangan sektor fashion muslim. Dan yang kedua, pengaruh tingkat harga zero waste fashion dalam pembelian online. Poin pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Perkembangan sektor fashion muslim sangatlah pesat. Bisa dilihat dari bagaimana para muslim yang mengenakan berbagai busana muslim dengan berbagai model yang berbeda, mulai dari koko, kulot, gamis, rok, celana, jilbab, dan lain-lain. Menurut Melda Hidayanti, semakin bervariasi dan berbagai model fashion muslim yang fashionable menjadi bukti bahwa berkembangnya gaya berbusana muslim semakin beragam. Busana muslim mulai marak di tanah air dari tahun 1990 dan booming 5 tahun berikutnya. Hingga pada kelanjutannya, busana muslim menjadi unsur kebudayaan populer di Indonesia dan industri busana muslim berkembang pesat. Hingga pada tahun 2020, Indonesia dicanangkan sebagai kiblat fashion muslim di dunia. Hal ini diwacanakan oleh Indonesia Islamic Fashion Consortium atau IIFC, akan tetapi terhalang oleh adanya pandemi. Poin kedua, terdapat pengaruh tingkat harga zero waste fashion dalam pembelian online. Itu dikarenakan maraknya kampanye zero waste menjadikan konsumen lebih memilih untuk membeli zero waste fashion daripada brand new fashion. Ini menjadi faktor pertimbangan dalam membeli fashion. Dan juga pada saat zaman sekarang, kemudahan akses internet juga membuat konsumen berbelanja secara online. Walaupun tergolong sebagai pakaian bekas, akan tetapi terdapat banyak persaingan harga antara satu toko dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan oleh perbedaan harga yang sangat jauh antara satu toko dengan yang lainnya. Terlebih, saat ini masyarakat lebih memilih untuk membeli suatu barang secara online, termasuk membeli barang bekas maupun baru. Dan poin kedua, terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh harga dalam pembelian zero waste fashion secara online? Yang kedua, apa yang membuat konsumen membeli zero waste fashion daripada brand new fashion? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh harga dalam zero waste fashion secara online. Yang kedua, untuk mengetahui faktor penyebab konsumen lebih memilih membeli zero waste fashion daripada brand new fashion. Manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian ini bermanfaat sebagai penambah referensi bagi para mahasiswa secara akademis. Yang kedua, bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan menulis karya ilmiah di bidang ekonomi syariah. Yang terakhir, hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan pengetahuan khususnya konsumen online shop. Selanjutnya, ada kerangka teori. Yang pertama, teori fashion. Yang kedua, teori e-commerce atau bisnis online. Yang ketiga, teori zero waste fashion. Dan terakhir, teori harga. Dilanjutkan oleh rekan saya, Khairunisa. Definisi konseptual. Yang pertama, fashion adalah atribut yang digunakan untuk mengidentifikasi orang atau kelompok tertentu sebagai pernyataan diri dan kepribadian. Fashion, pakaian, dan busana dapat dianggap sebagai salah satu makna yang digunakan oleh kelompok sosial dalam mengkomunikasikan identitas mereka sebagai kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya. Yang kedua, e-commerce atau bisnis online adalah bisnis yang pada dasarnya dilakukan melalui website, media sosial, atau marketplace. Kontrak juga dapat disebut sebagai kontrak transaksional antara penjual dan pembeli melalui internet, mulai dari pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman. Yang ketiga, zero waste fashion adalah konsep desain fashion yang meniadakan atau setidaknya meminimalisir limbah produksi pakaian yang mendorong kita agar selalu bijaksana dalam mengkonsumsi dan memaksimalkan siklus hidup sumber daya sebagai produksi yang bisa digunakan kembali. Yang terakhir ada harga, adalah jumlah yang dibebankan untuk suatu produk atau jasa dalam arti sempit.
Dalam arti luas, harga adalah jumlah semua nilai yang diberikan pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa. Selanjutnya ada definisi operasional. Salah satu cara untuk meminimalisir dampak dari konsumerisme berlebihan yaitu dengan membeli barang bekas. Saat ini barang bekas mulai diminati oleh sebagian masyarakat, khususnya pakaian bekas, pre-love, atau second hand. Banyak masyarakat, terkhususnya generasi muda, lebih memilih untuk membeli pakaian bekas agar mendorong kampanye tercapainya zero waste fashion. Hal ini memiliki kaitan yang erat dengan kehidupan zaman sekarang yang modern dan selalu berusaha mengejar prestis karena faktor range harga yang lebih terjangkau, tidak peduli barang baru atau bekas. Karena seperti yang kita ketahui bahwa membeli pakaian bekas adalah tren yang semakin digemari di kalangan masyarakat. Dan yang terakhir terdapat metode penelitian. Di sini kami memakai jenis penelitian deskriptif yang mana fungsinya dapat menganalisa dan menyajikan data juga fakta yang bersifat sistematis agar lebih mudah untuk dipahami dan menyimpulkannya. Kemudian metode yang kami pakai dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif, yaitu proses berpikir secara empiris atau menemukan dan memecahkan masalah yang berdasarkan pada pemahaman akan tradisi metodologi yang berbeda sebagai bagian dari memperoleh informasi atau memecahkan masalah yang mengeksplor masalah sosial atau masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.